Beberapa hal yang membuat Pyotr menang atas Merab Dvalishvili. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemenangan Pyotr atas Merab adalah hasil yang tidak diprediksikan oleh banyak pengamat dan fans MMA. Hal ini wajar, mengingat secara statistik dan performa, Merab tampak sedang di atas angin dengan memenangkan 3 kali title fight di tahun 2025 dan secara total meraih 14 winning streak yang banyak pihak merasa mereka yakin bahwa Merab akan menyusul Islam Makhachev dan Anderson Silva dengan winning streak terbanyak di UFC. Tapi inilah indahnya olahraga MMA, bahwa memang olahraga ini sangat sulit untuk diprediksi dan sangat menarik untuk dibahas dan dinikmati perkembangan beritanya. Ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa kekalahan Merab karena memang bukan malamnya saja, dan tentu saja faktor bukan malamnya atau faktor luck pasti ada. Namun meskipun begitu, ada beberapa hal logis yang bisa disimpulkan mengapa Merab bisa kalah dari Pyotr di luar faktor bukan malamnya tadi. Berikut ini beberapa hal yang membuat Pyotr bisa menang dari Merab Dvalishvili. Hal pertama, murni dari kesalahan Merab sendiri yang sangat ambisius dan terkesan serakah, yaitu ingin meraih 4 kemenangan title fight dalam 1 tahun. Sebenarnya, menang 3 kali title fight dalam 1 tahun sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Tapi karena mungkin ia ingin melampaui rekor Alex Pereira, jadi Merab maksa untuk bertarung 4 kali di tahun ini. Hal ini tentu membuatnya tidak sebagus biasanya, karena sudah pasti ia harus memotong berat 4 kali dalam 1 tahun. Apalagi berat badannya yang tergolong besar di kelas bantam serta usianya yang sudah tidak lagi muda, pasti sangat menyakitkan proses potong badannya. Selain rekor, mungkin Merab juga ingin menambah pundi-pundi uangnya karena ia mengakui sendiri bahwa ia berasal dari ekonomi bawah dan ia pernah dibayar rendah oleh UFC di awal karirnya. Dipotong pajak super gede lagi. Jadi mungkin karena aji mumpung menjadi juara, Merab ingin mendapatkan pendapatan yang besar untuk masa tuanya nanti. Ya kalau ini nggak bisa disalahkan sih, karena uang juga sangat penting untuk masa pensiun fighter. Tapi dalam legacy, tentu ini keputusan yang gegabah karena mempertaruhkan prestasi yang sudah ia bangun sebagai the greatest of all time of bantamweight. Sebagai contohnya, Islam Makhachev juga ditawari untuk mengisi main event di bulan Januari. Tapi Khabib melarangnya karena terlalu mepet. Padahal Makhachev tidak banyak menderita damage dari pertandingannya melawan JDM. Banyak fans yang mencemooh Makhachev, tapi secara decision-wise, ini adalah keputusan yang sangat bagus, mengingat sabuk dan rekor menjadi taruhannya. Tapi di samping itu, uang Makhachev juga sudah sangat banyak sih, karena pendapatannya lebih gede dari Merab Dvalishvili. Jadi ya, it is what it is. Kedua, banyak yang lupa bahwa Pyotr adalah seorang fighter yang lengkap. Banyak yang bilang bahwa Pyotr adalah seorang striker hebat, tapi sebenarnya skill grapplingnya juga di atas rata-rata. Bahkan cara dia men-takedown lawannya menurut saya lebih indah dibandingkan takedown Khamzat. Jika teman-teman menonton pertandingan Pyotr versus Aljamain Sterling yang pertama, kita pasti tahu bahwa skill grappling Pyotr berada di level tinggi. Tapi karena ia lebih sering menggunakan kemampuan striking, terutama boxingnya yang super elite, banyak dari kita yang lupa betapa bagusnya skill grapplingnya. Pyotr memang sempat mengalami fase downfall 3 kali kalah berturut-turut. Tapi menurut saya pribadi, itu murni karena mentalnya yang hancur akibat kesalahannya sendiri dalam insiden lutut ke kepala Aljo. Ditambah lagi, ia dirampok oleh juri ketika kalah dari Sean O'Malley. Tapi ketika Pyotr sudah bangkit, maka seharusnya kita tidak perlu meragukan betapa berbahayanya seorang Pyotr. Dan dalam video kemarin, memang saya juga setuju Merab diunggulkan. Tapi saya tidak menampik bahwa Pyotr juga memiliki peluang untuk membuat kejutan. Tapi ternyata saya salah. Pyotr tidak hanya membuat kejutan, tapi benar-benar mutlak menghancurkan Merab Dvalishvili. Ketiga, game plan Pyotr yang sangat spektakuler. Sudah menjadi rahasia umum
bahwa senjata utama Merab adalah kardionya yang sudah berada di atas manusia normal. Sudah seringkali saya katakan bahwa jika dilihat dari murni teknik grapplingnya, meskipun grapplingnya berada di level elit, tapi Merab tidak berada di level yang sama seperti Islam Makhachev dan Khamzat Chimaev. Bahkan menurut Cory Sandhagen, skill gulat Umar Nurmuhammadov lebih baik dari Merab. Tapi yang membuat grappling Merab spesial adalah karena dia memiliki kardio di luar nalar, sehingga ia bisa membuat lawannya kelelahan dan ia bisa mengontrol lawannya sesukanya. Petr Yan tahu tentang hal itu dan timnya sudah menyiapkan game plan yang rinci. Jika Merab melakukan ini, maka Petr akan melakukan A. Jika Merab melakukan itu, maka Petr akan melakukan B, dan seterusnya hingga E. Dan itu benar-benar dieksekusi dengan sempurna oleh Petr Yan. Saat Merab menembakkan dengan lap double leg takedown, Petr langsung siaga dengan sprawlnya. Saat Merab menembakkan single leg takedown, Petr langsung ancang-ancang menjaga keseimbangannya sekaligus menyiapkan counter untuk scramble. Dan ketika Merab memeluk dan mendorongnya ke clinch, maka Petr akan menyerang lengan Merab dengan siku berkali-kali, yang sudah pasti akan membuat Merab tidak nyaman. Dan terbukti, Merab terlihat kesakitan pada lengannya setelah akhir ronde. Saat Merab melakukan guillotine, Petr langsung membanting Merab. Game plan yang baik ini membuat Petr Yan hanya kecolongan 2 takedown saja dari 29 takedown yang dilancarkan Merab. Untuk soal striking nggak usah ditanya, Merab hampir tidak punya jawaban akan hal ini, dan Petr dengan sangat perkasa mampu menghancurkan wajah dan perut Merab hingga Merab pun mengerang kesakitan. Meskipun Merab mampu recovery kembali sih, mengingat durability-nya super badak. Jadi secara umum, Petr Yan memang sangat layak menang dari Merab, dan bukan karena faktor luck atau bukan malamnya Merab saja, tapi juga karena ambisi Merab yang berlebihan, serta eksekusi game plan dari Petr Yan yang sangat sempurna. Jadi bagaimana menurut kalian? Output dari pandangan fans adalah takedown defense dan skill wrestlingnya si Petr Yan itu sangat-sangat indah. Bayangin ya, Petr Yan tuh mendaratkan 5 takedown attempt dan 3 yang berhasil. Sebenarnya kalau di kasat mata itu 4, tapi tadi saya lihat catatan di resmi UFC ada 3. Ya, itu pun lebih banyak daripada Merab yang menembakkan 30-an takedown, hanya 2 yang berhasil. Gila banget si Petr Yan, dan si Merab itu kaget banget dengan reaksi yang diberikan oleh Petr Yan dalam pertandingan ini gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa Merab kan hampir selalu dibu gara-gara skill wrestlingnya yang dianggap membosankan. Dia saat banting, saat entertain, saat grappling, membanting lawan ke bawah itu sangat menghibur karena dia ada pose-pose ini loh saya kan keren gitu Merab. Tapi begitu di bawah itu kan cenderung membosankan si Merab oleh para penonton ya. Kalau secara penonton MMA beneran sih tetap terhibur dengan gaya bertarungnya Merab gitu. Nah, dia itu kayak Belal Muhammad. Jadi di 2 menit pertama atau 3 menit pertama dia mau coba adu striking lawan si Petr Yan. Dan kalau dari jumlah sisi significant strike secara kuantitas, Merab lebih unggul 10 kali atau 20 kali sekitar itu. Tapi damage-nya tidak maksimal ya, karena memang dia basicnya bukan seorang striker yang ahli. Petr Yan meskipun secara jumlah mendaratkan significant strike yang lebih rendah, tapi kualitas damage yang diciptakan Petr Yan itu benar-benar membuat Merab babak belur. Semua bagian tubuh Merab itu kena cedera. Muka nggak usah ditanya, udah hancur-hancuran. Dan yang sangat klinis menurut saya adalah body shot dari Petr Yan. Body kick, body shot pakai pound liver punch. Di ronde kelima juga dihukum dengan body kick lagi. Jadi kalau itu bukan Merab itu sudah knock out ya. Tapi kan kita ngomongin Merab di sini. Jadi memang performa Petr Yan luar biasa. Kalau Merab tidak memiliki ketahanan dan juga kardio yang hebat, Merab sudah knock out gitu. Dan props untuk si Petr Yan, selamat, dia layak menjadi juara baru dan itu sungguh membagongkan. Dari hati saya netral ya, saya bukan fans dua-duanya. Cuman banyak orang yang menganggap Petr Yan itu sudah mati gara-gara mentalnya, dan bisa
bilang bahwa salah satu unsur penyebab Piotr Yan kalah di pertandingan pertama melawan Merab adalah karena saat itu mentalnya benar-benar down, kalah lawan Aljamain Sterling lewat ya ketidaktahuan aturan, lalu dicurangi wasit di lawan O'Malley ya kan di Abu Dhabi atau di mana itu saya lupa, dan itu benar-benar menghancurkan mental seorang Piotr Yan, dan sekarang dia sudah sangat balik dan kemungkinan besar lawan Piotr Yan selanjutnya adalah Umar Nurmuhammedov. Kalau Umar bulan depan bisa menang karena Piotr Yan sudah dari lama ingin bertarung melawan Umar, seperti itu.